Ya, jadi ini sama dengan, saya tidak tahu persis ini apa yang dikutip dari ketentuan perpajakan atau dari buku, ya tidak ada kalau masa terminologi ya tidak ada masalahnya kalau mengutip dari buku, tapi sebaiknya dari undang-undang pajak. Ya. Jadi inti dari pajak itu adalah adanya kewajiban untuk membayar kepada kas negara. Ya, jadi negara memungut pajak dari warganya atau warga memberikan sebagian hartanya kepada negara. Ya, jadi kontribusi wajib kepada negara ya yang terutang, ya terutang karena diamanatkan oleh undang-undang. Ya, kalau belum dibayar maka dia akan terutang. Jadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan. Ya, nanti di minggu berikut kita akan tahu bahwa orang pribadi itu kalau dia hanya sendiri, meskipun banyak cabangnya di mana-mana, kalau pemiliknya satu orang itu namanya orang pribadi. Ya. Begitu pemiliknya dua orang maka namanya badan. Ya, meskipun itu hanya misalnya persekutuan, ya, atau di kalangan orang Tionghoa namanya kongsi misalnya, ya, kongsi. Ya, meskipun hanya dua orang itu sudah badan, ya, tapi kalau satu orang meskipun banyak cabangnya di mana-mana tetap saja orang pribadi. Ya, jadi perlu terminologi, ya. Terminologi itu adalah istilah khusus yang digunakan untuk disiplin ilmu itu atau pada perundangan itu, ya, atau suatu kebijakan tertentu. Ya, misalnya kebijakan untuk memperbaiki lingkungan, ya. Ada greenflation, ya, itu istilah khusus, ya. Istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan disiplin ilmu atau suatu perundangan atau suatu kebijakan. Ya. Ya, jadi perlu sekali mengetahui terminologi, ya. Terminologi bukan tebak-tebakan, ya. Kan, itu pintu masuk untuk memahami, ya, suatu kebijakan atau suatu undang-undang. Setiap undang-undang pasti dimulai dengan terminologi. Ya, setiap undang-undang dimulai dengan terminologi. Jadi nanti itu di Undang-Undang KUP dijelaskan apa itu orang pribadi, apa itu badan, apa itu pajak. Di sini kita bahas mengenai apa itu pajak. Jadi ada kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara, ya, kepada negara. Bersifat memaksa. Kenapa bersifat memaksa? Karena ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu kewajiban. Jadi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, ya, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung, ya, yang digunakan, ya, untuk keperluan negara, ya, keperluan pembiayaan umum negara, ya. Jadi dipungut, makin tinggi kemampuan ekonomi seseorang, makin tinggi pajaknya. Baik yang bersifat konsumtif, ya, maupun yang bersifat tambahan kemampuan ekonomis, ya. Makin tinggi tambahan kemampuan ekonomisnya atau disebut sebagai penghasilan dalam akuntansi, ya, makin tinggi pula pajak. Makin tinggi kemampuannya untuk mengkonsumsi barang dan jasa, makin tinggi pula pajak yang harus dipungut oleh negara kepada warga yang mempunyai kemampuan ekonomis yang tinggi itu. Oke. Di sini tidak ada imbalan secara langsung, ya. Saya membayar pajak tidak ada imbalan yang saya dapatkan secara langsung, tetapi nanti akan saya nikmati, ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, ya. Misalnya ada infrastruktur yang dibangun oleh negara, jalan-jalan, itu tidak mungkin ada itu jalan kalau tidak kita membayar pajak, ya. Negara menyelenggarakan misalnya sistem keamanan, ada kepolisian, ya. Itu tidak mungkin terselenggara kalau tidak ada pajak. Jadi pajak itu sangat penting dalam hidup bernegara, ya.
Jadi pajak sangat penting, ya. Jadi makin tinggi pajaknya, makin tinggi kemampuan ekonomisnya, seperti para konglomerat itu makin tinggi juga pajak. Itu didistribusikan oleh negara ya kepada warganya, ya, dalam bentuk pemberian fasilitas-fasilitas, dan kemudian kalau ada yang sangat membutuhkan ya diberikan bantuan langsung misalnya, ya. Kalau ada yang sangat membutuhkan ya dan tidak mampu ya, maka itu dipungut oleh negara untuk kemudian didistribusi berdasarkan prinsip keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak untuk dikorupsi ya, tidak untuk dikorupsi. Tapi bagaimana tidak mereka korupsi? Misalnya anggota DPR itu akan menjadi calo proyek misalnya ya. Karena misalnya Anda semua ini memilih atas dasar uang dibayar ya. Ya itu disitulah demokrasi substantif tidak bisa diperoleh kalau warganya miskin dan bodoh. Ya, bodoh. Ya, bodoh. Mau menerima uang untuk mereka itu yang kalau dia mengeluarkan uang banyak ya kompensasinya itu nanti akan dia melakukan korupsi. Ya. Anggota DPR datang ke misalnya ya yang korupsi itu yang banyak mengeluarkan uang, kau yang memenangkan nanti tender ya. Kau bayar sekian. Itulah banyak dulu yang ditangkap ya oleh KPK. Ya. Itu ruginya kalau memilih atas dasar serangan pajak. Ya. Ya dulu, tapi sekarang saya sudah tidak lihat lagi ya, di lorong-lorong dulu itu di Makassar ini tertulis menerima serangan pajak. Ya. Tapi sekarang saya tidak lihat lagi ya karena memang proaktif itu banyak anggota DPR ya. Proaktif itu ke masing-masing lorong itu. Ya. Ada yang menulis lagi menerima serangan dari caleg biar dalam bentuk beras asal jangan langsat ya. Ya itu lucu-lucuan pilpres ya, pileg. Ya kemudian ada retribusi. Kalau retribusi juga ada pemungutan kepada warga, tetapi ada kontribusi langsung ya. Misalnya Anda masuk ke pelabuhan membayar retribusi ya. Kemudian Anda memperoleh fasilitas masuk di pelabuhan ya atau masuk di terminal ya, itu retribusi ya. PDAM juga menerapkan istilah retribusi. Jadi Anda diberikan air ya oleh perusahaan daerah tetapi Anda membayar retribusi. Jadi mendapat imbalan secara langsung. Ya, itu bedanya dengan pajak. Pajak tidak ada imbalan secara langsung. Kalau retribusi kita membayar karena ada fasilitas yang kita inginkan. Ya, ada layanan yang diberikan secara langsung. Kemudian ada sumbangan. Ya, sebenarnya ini saya sudah ubah ya. Di situ disuka sumbangan. Di sini sumbangan adalah untuk golongan tertentu, misalnya golongan pengendara motor, ya. Di situ ada sumbangan wajib, ya, dana kecelakaan lalu lintas misalnya, ya. Jadi ini hanya ditujukan kepada golongan tertentu yang masuk dalam kategori itu, ya, sumbangan. Kalau PKB bukan ya, pajak itu ya, itu napasnya pemerintah daerah dalam memberikan layanan, ya, itu pajak kendaraan bermotor. Sumbangan, ya. Jadi tidak hanya yang masuk dalam kategori itu ya, hanya yang masuk dalam kategori tertentu, misalnya pemilik kendaraan bermotor ya. Jadi di sini tidak ditujukan apa Anda
tidak ada alasan bahwa motor itu saya tidak digunakan selama setahun misalnya, ya. Saya tidak gunakan karena saya tidak ada di tempat ini. Tidak ada. Anda adalah golongan pemilik kendaraan bermotor. Maka itu Anda diminta untuk membayar sebagai golongan pemilik kendaraan bermotor. Ya, di sini dalam teorinya pajak itu ya ada ditinjau dari aspek ekonomi, ya, dari sudut pandang ekonomi. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Ya, jadi pajak dipungut dari seluruh warga. Makin tinggi kemampuan ekonomisnya, makin tinggi juga pajaknya. Ya, kemudian untuk pengaturan yang lain, makin tinggi kerusakan ya lingkungan yang disebabkannya, ya, makin tinggi juga pajaknya. Ya, jadi pajak karbon itu memang nanti diterapkan pada tahun 2025, ya, tahun depan. Kemudian aspek hukum itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang penting dalam penerimaan negara. Anda bisa lihat di APBN kita, ya. Mulai tahun 80-an itu masih dari penerimaan minyak yang banyak. Kenapa dulu penerimaan minyak itu menjadi ini? Karena tingkat konsumsi masyarakat kita waktu itu masih miskin. Tingkat konsumsinya masih rendah, ya. Jarang sekali ada, misalnya kita lihat mobil-mobil pribadi, yang banyak adalah mobil angkutan, ya. Jadi sedikit konsumsi minyak, sementara waktu itu kita melimpah penerimaan minyaknya, ya. Semakin lama semakin sejahtera masyarakat, ya, semakin banyak mengkonsumsi BBM, ya. Semakin banyak mengkonsumsi BBM, sementara banyak sumur-sumur minyak kita yang sudah tutup. Ya, itu menyebabkan kita tidak lagi penerimaan dari minyak dan gas itu tidak lagi menjadi primadona dalam APBN kita, ya. Yang menjadi primadona dalam APBN kita itu adalah pajak, ya, penerimaan dari pajak. Jadi Anda nanti bisa men-share berapa persen penerimaan pajak kita, ya, penerimaan pajak kita dalam pendapatan negara kita. Kemudian ada aspek sosiologis, ya, pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat dari pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat, ya. Ya, kemudian fungsi pajak, ya. Fungsi pajak itu ada dua, ya. Yang pertama adalah fungsi penerimaan. Ya, penerimaan. Ya, tentu saja ini dilakukan adalah untuk menjalankan kehidupan bernegara. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan bernegara kalau tidak ada pajak, ya. Sementara itu digunakan untuk membelanjai, ya, membelanjai pemerintahan, ya. Jadi digunakan untuk membelanjai. Jadi semua pendapatan itu dimasukkan dalam APBN, ya. Kemudian itu yang menjadi sumber pembiayaan, membiayai infrastruktur, ya, membiayai gaji para pegawai di pegawai negara, ya, termasuk saya digaji oleh negara, ya. Itu semuanya, ya. Jadi itu nanti akan membawa efek multiplier, ya. Jadi gaji dari para ASN ini, ya, itu kan tidak disimpan, dibelanjakan, membawa efek multiplier, ya. Jadi kalau negara menaikkan anggarannya sepanjang ada, ya sebenarnya tidak ini, ya, itu akan membawa efek multiplier, ya. Karena tujuan saya itu bukan menerima sebenarnya, ya, membelanjakan uang saya, ya, membelanjakan.
Ya, kemudian ada hukum pajak ya. Jadi hukum pajak itu adalah keseluruhan aturan ya yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak ya dan warga sebagai pihak yang dipungut pajak ya. Jadi di situ diatur ya. Jadi mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan warga sebagai pihak yang dipungut pajak. Nanti diatur dalam terutama untuk pajak ini ya, ada PPN, ada PPh dan ada KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Kemudian di tingkat daerah ada pajak daerah ya, ada pajak daerah. Ya, kemudian hukum pajak itu mencakup hukum pajak material dan hukum pajak formil ya. Jadi hukum pajak formil itu ada di ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Jadi cara mendata misalnya ya, cara menetapkan, cara membayar, cara melaporkan ya. Jadi diatur misalnya bahwa untuk transaksi-transaksi tertentu harus dipungut pajak ya. Dipungut pajak terlebih dahulu ya. Kemudian ada angsuran pajak, itu semuanya merupakan ketentuan formil bahwa kita ini harus membayar pajak setiap masa pajak kita ya. Jadi mengatur bagaimana membayar, bagaimana melaporkan ya, melaporkan. Itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya. Kemudian bagi mereka yang lalai dalam pembayaran pajak itu akan diterapkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Undang-Undang Penagihan Pajak ya. Jadi itu ketentuan formilnya ya. Kemudian ketentuan materialnya itu mengatur siapa saja yang dikenakan pajak ya, subjek pajaknya ya. Kemudian apa saja yang dikenakan pajak ya, objek pajaknya. Kemudian diatur mengenai tarifnya ya. Tarif PPN misalnya kita baru-baru ini dinaikkan dari 10% menjadi 11% ya. Kalau Arab Saudi menaikkan dari 5% menjadi 15% PPN-nya ya. Jadi kita mesti lebih rendah sedikit ya, 11%. Ya, itu adalah diatur dalam Undang-Undang PPh ya, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Bea Matre. Itu ketentuan material ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kadang formil itu tidak sesuai dengan material ya. Saya korupsi misalnya ya, tetapi negara tidak tahu ya, KPK-nya tidak melihat itu ya, maka secara material saya korupsi, tetapi secara formil saya tidak dinyatakan korupsi ya. Ketentuannya tidak menyatakan ya. Ada cerita dulu ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya bersengketa dengan seorang Yahudi ya, seorang Yahudi. Iya, di pengadilan Ali kalah ya, Ali kalah karena tidak bisa membuktikan ya. Tapi sebenarnya memang benar Ali, secara material Ali benar. Tapi secara formil Ali kalah karena tidak bisa mendukung, bukti-bukti formil tidak bisa mendukung kebenaran material ya. Tetapi karena orang Yahudi ini merasa berat, kemudian dia menyatakan bahwa Ali lah yang benar ya. Tapi belakangan ya Ali menerima ketentuan itu tadi ya. Jadi kita harus lego manakala kita benar secara material tetapi secara formil tidak benar ya. Di situ Ali menunjukkan keikhlasannya untuk menerima ya
ketentuan pengadilan, meskipun sebenarnya secara material dia benar, ya. Nanti belakangan orang Yahudi itu merasa tidak enak, ya, kemudian menyatakan bahwa Ali lah yang benar, ya. Jadi meskipun Ali waktu itu misalnya bisa saja mengatur pengadilan kalau seperti sekarang, ya, karena dia petinggi, ya, tapi dia tidak melakukan itu, ya. Jadi kualitasnya itu tinggi, ya, kualitas manusia yang berkualitas, ikhlas. Ya, di sini ada teori-teori pemungutan pajak, ya. Jadi teori ini sebenarnya adalah teori diciptakan untuk menjawab pertanyaan, ya, mengapa negara memungut pajak dari warganya dan berapa besar pajak yang harus dipungut dari warganya, ya. Di sini banyak para pemerhati pajak yang memberikan teorinya, tetapi sayangnya ada yang hanya menjawab mengapa, tidak menjawab bagaimana memungut pajak. Ada juga yang menjawab bagaimana memungut pajak, tapi tidak menjawab bagaimana, mengapa pajak itu dipungut, ya. Jadi kita lihat teori yang pertama, teori kepentingan, ya. Ya, teori kepentingan ini mengapa kita memungut pajak? Karena warga ini berkepentingan terhadap adanya penyelenggaraan negara yang harus dibiayai oleh pajak, ya. Jadi bisa menjawab mengapa, tetapi sulit untuk menjawab bagaimana memungut pajak berdasarkan teori kepentingan ini, karena sulit untuk mengukur tingkat kepentingan kita, ya. Mungkin saja orang yang berekonomi lemah mempunyai kepentingan yang lebih tinggi kepada negara dibanding yang berekonomi kuat, ya. Jadi ini menjawab mengapa, tapi tidak bisa menjawab, tidak tepat menjawab bagaimana memungut pajak yang adil, ya, karena sulit untuk mengukur tingkat kepentingan, ya. Kemudian ada teori gaya pikul, ya. Jadi dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, ya. Kemudian ada teori bakti, ini diterapkan di negara monarki, ya, monarki kerajaan. Kenapa kita memungut pajak? Ya, itu adalah bentuk bakti dari warga kepada negara, ya. Nah, yang terakhir inilah yang diterapkan, ya. Jadi teori asas daya beli. Jadi makin tinggi daya beli, jadi mengapa pajak dipungut dari warga? Itu adalah untuk menciptakan keadilan sosial, ya. Bagaimana cara menciptakan keadilan sosial? Kita harus memungut pajak berdasarkan daya beli masyarakat, ya. Makin tinggi daya belinya, maka makin tinggi pajak yang harus dipungut dari warga itu. Itulah yang diterapkan, yang diadopsi banyak oleh ketentuan perundangan kita, ya. Kalau gaya pikul ini sebenarnya itu ada juga diadopsi, ya, di undang-undang PT penghasilan yang tidak dikenakan pajak, ya. Jadi kalau bebannya lebih tinggi, maka itu juga menjadi pengurang objek pajak, ya, pengurang pajak kalau bebannya tinggi, ya. Itu teori daya pikul. Tapi gaya beli ini teorinya adalah menghisap daya beli dari masyarakat. Jadi bagaimana memungut pajak adalah menghisap daya beli dari masyarakat, ya. Makin tinggi daya belinya, maka makin tinggi pula pajak yang dibayar. Daya beli yang dihisap itu ditampung, kalau kita ditampung dalam APBN, kemudian didistribusikan kepada rakyat, ya, berdasarkan asas keadilan, ya, asas keadilan, ya. Mereka yang papa bisa diberikan bantuan langsung, ya, bantuan langsung, ya.
pemerintah menyelenggarakan pemerintahan, ya. Jadi pemerintahan itu sangat penting. Kalau tidak ada pemerintahan maka terjadi hukum rimba, ya, hukum rimba. Jadi ada ulama NU dulu ya mengatakan bahwa sedolim-dolimnya pemerintah itu tetap harus diikuti, karena lebih baik ada pemerintahan yang dolim dibanding tidak ada pemerintahan. Ya, karena kalau tidak ada pemerintahan berlaku hukum rimba. Ya, tidak ada artinya surat tanah, ya, tidak ada artinya surat nikah, ya, tidak ada. Ya. Yang kuat bisa menyerobot yang lemah. Jadi itu pentingnya pajak, ya, untuk membiayai jalannya pemerintahan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini jenis-jenis pajak, ya. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Ya, pajak langsung tidak dapat ditimpakan ke pihak lain, ya. Seperti pajak penghasilan, ya. Ya, kalau pajak tidak langsung seperti PPN, ya. Saya menjual barang. Ya, ini. Saya diberikan kewajiban oleh negara untuk memungut pajak kepada Anda, ya, karena Anda mempunyai kemampuan ekonomis. Jadi sebenarnya Anda lah yang dipajaki, tapi saya harus membayar ke kas negara. Ya. Ya, pajak subjektif, ya, pajak yang terlebih dahulu menentukan subjek pajaknya, baru kemudian dicari objek pajaknya. Ya. Berbeda dengan pajak objektif. Yang terlebih dahulu ditentukan adalah apa objeknya, kemudian dicari siapa subjek pajaknya. Ya. Kemudian ada pajak pusat, ya, pajak pusat itu seperti PPN, ya, PPH, ya, itu semuanya merupakan pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat, ya, dan digunakan oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian ada pajak daerah, ya, seperti pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, ya, pajak reklame. Kalau di kota-kota ya tentu saja banyak pajak hotel dan pajak reklame, pajak hiburan, ya. Pemerintah menaikkan pajak hiburan, ya, karena mereka yang, ya, banyak yang ini yang mengeluh. Sebenarnya tidak perlu, ya, karena itu kan mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi untuk pergi ke tempat-tempat hiburan, ya, di sepanjang jalan Nusantara misalnya sana itu, ya, itu dipajaki tinggi, ya, dipajaki tinggi, ya, diskotik, ya, apalagi tempat karaoke, tempat pijat, ya, itu dipajaki tinggi, ya. Ya, pemerintah beralasan karena hanya orang-orang tertentu, itu bukan kebutuhan dasar, ya. Dasar, maka dipajaki tinggi, ya. Mungkin juga dianggap bahwa, ya, bisa menimbulkan kerusakan berdampak sosial, ya, sehingga dipajaki tinggi. Karena pajak itu dipungut karena kemampuan ekonomis dan adanya kerusakan yang bisa ditimbulkan, ya, baik kerusakan lingkungan maupun kerusakan sosial, ya. Kerusakan lingkungan seperti kendaraan-kendaraan atau industri-industri yang melakukan pencemaran yang tinggi, ya. Ya, itu pajak daerah, ya. Jadi pajak daerah itu kalau Anda nanti lihat berapa persen pajak daerah itu banyak sekali dari pajak kendaraan bermotor, ya. Kalau hanya sekali tahun depan pajak motor saya tidak lagi dipajaki padahal masih melakukan pengerusakan, ya, jalan raya termasuk, ya, maka tentu saja itu akan menyebabkan pelayanan pemerintah daerah bisa menjadi lumpuh, ya. Tidak boleh, ya. Kalau misalnya itu dilakukan maka harus dialihkan pajak pusat ke daerah. Pajak pusat apa yang mau dialihkan ke daerah? Sedangkan pajak daerah itu adalah pajak yang
memang merupakan potensi daerah itu seperti kendaraan bermotor, ya. Kalau pajak penghasilan seperti penghasilannya Kala itu bisa diperoleh dari mana-mana, ya. Bisa diperoleh dari mana-mana. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, memang itu merupakan potensi daerah, ya. PBB, pajak bumi dan bangunan, ya. Nanti ada PBB P2, ya. P2 itu adalah untuk pemerintah daerah, ya. PBB P2 pajak pedesaan dan perkotaan, ya. Sedangkan yang dipungut oleh pusat itu adalah PBB P3, ya. Perkebunan, perhutanan, ya. Ya, itu semua yang dipungut oleh pemerintah pusat, ya. Ya, di sini teorinya ada stelsel nyata, ada stelsel anggapan, dan ada stelsel campuran, ya. Jadi nanti dalam penerapannya stelsel nyata ini seperti kalau pajak penghasilan akhir tahun, ya. Jadi memang itulah yang dipajaki. Sedangkan stelsel anggapan itu dianggap, jadi PPh 25 yang kita bayar setiap masa pajak itu dianggap sama pendapatan kita dari tahun lalu. Anggapan saja, ya. Kemudian stelsel campuran ya termasuk di pajak akhir tahun, ya. Jadi kita menerapkan stelsel nyata kemudian dikurangi dengan yang telah kita bayar berdasarkan stelsel anggapan, ya. Ya, asas-asas pemungutan pajak, ya. Ada berdasarkan asas domisili, ya, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, ya. Jadi dia berdomisili di Makassar misalnya, ya. Maka dia dikenakan pajak di Makassar. Kemudian asas sumber, ya. Jadi penghasilan didasarkan atas sumber penghasilan. Kalau penghasilannya diperoleh di sana, di kantor pelayanan pajak di sana, maka di sanalah akan dipajaki. Kemudian ada asas kebangsaan, ya. Itu karena dipungut atas dasar kebangsaannya. Tapi kita tidak menerapkan ini, ya. Yang kita terapkan itu adalah asas domisili dan asas sumber, ya. Jadi walaupun warga negara asing kalau dia sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka itu dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, ya. Walaupun warga negara kita, ya, tapi sudah berada di luar negeri, di Hong Kong misalnya lebih dari 183 hari, maka itu merupakan subjek pajak luar negeri, ya. Subjek pajak dalam negeri itu adalah objek pajaknya baik pendapatannya di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan kalau subjek pajak luar negeri seperti warga negara kita di Hong Kong, ya, kita tidak pajaki atas penghasilannya di Hong Kong, tapi hanya kalau dia memperoleh penghasilan di Indonesia saja, ya. Itu subjek pajak luar negeri. Jadi tidak melihat kebangsaannya, ya. Jadi kita ini melihat apakah dia subjek pajak dalam negeri, mengidentifikasinya itu dari subjek pajak dalam negeri ataukah subjek pajak luar negeri, tanpa melihat kebangsaannya, ya. Jadi sekali lagi, walaupun warga negara asing, misalnya tenaga kerja di Morowali sana itu, kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dalam negeri, maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri, ya. Walaupun Siti Halimah misalnya, ya, warga negara Indonesia, ya, tetapi dia sudah berdomisili di Hong Kong selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Ketentuan umumnya
subjek pajak luar negeri hanya dipunguti pajak kalau dia memperoleh pajak di Indonesia. Sedangkan subjek pajak dalam negeri ketentuan umumnya adalah dia dipajaki kalau memperoleh penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Itu subjek pajak dalam negeri. Itu ketentuan umum. Nanti ada ketentuan-ketentuan khusus, ya. Ya, jadi ini ada sistem pemungutan pajak, ya, ada sistem official assessment, ya. Itu seperti pajak kendaraan bermotor, itu official assessment. Jadi pihak sanalah yang menetapkan berapa pajaknya. Kita tidak pernah melaporkan bahwa harga kendaraan bermotor saya hanya sekian, ya. Di sanalah yang menetapkan. Karena di sana menetapkan bukan cuma harga pasar, tetapi melihat tingkat kerusakan yang ditimpa. Mobil mewah itu macam Alphard kalau sudah menjadi bekas jatuh harga, ya. Karena kenapa? Ditentukan oleh demand and supply. Kurang peminat mobil bekas untuk mobil mewah, ya. Orang kaya juga tidak mau mobil bekas, ya. Orang yang belum kaya juga ogah, ya, karena biaya pemeliharaannya, pajaknya tinggi, ya. Rusak spionnya harus ganti 30 juta misalnya, ya. Ya, misalnya. Jadi rendah harganya karena harganya itu ditentukan oleh demand and supply, ya. Kenapa mobil Toyota misalnya, ya, itu masih tidak terlalu jatuh harga, ya, karena ditentukan oleh demand and supply, ya. Jadi ini official assessment, ya, ditetapkan oleh pemerintah pemungut pajak, ya. Kemudian sistem self assessment seperti pajak penghasilan kita sendiri yang melaporkan berapa penghasilan kita, ya. Tapi tetap diawasi oleh otoritas pajak, ya, dengan cara misalnya melakukan pemeriksaan, ya. Maka perlu administrasi pajak yang baik, ya. Agar kalau kita diperiksa kita bisa menjawab, ya, bahwa memang benar, ya, biaya-biaya saya sekian. Memang benar saya mengeluarkan biaya-biaya sekian, ya. Memang saya dipungut pajak sehingga menjadi uang muka pajak, ya. Di laporan saya ada uang muka pajak sekian. Buktinya saya dipungut pajak dan tidak bersifat final. Kemudian ada withholding system, ya. Jadi pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga, ya. Jadi seperti, ya, banyak, ya, seperti kalau kita menyewakan kendaraan, ya, maka pihak yang mempersewakan itu harus memungut pajak, memungut pajak kepada yang, ya. Jadi kita menyewakan kendaraan, ya, saya membayar sekian, tidak semuanya saya berikan karena saya harus pungut, saya harus potong. Kalau kita memberikan penghasilan, kemudian kita ambil sebagian untuk di-store ke kas negara, itu istilahnya adalah pemotongan pajak, ya. Jadi pelunasan pajaknya itu kepada pihak ketiga. Tapi kalau yang tidak bersifat final itu belum lunas, itu masih merupakan uang muka pajak. Tetapi kalau Anda menyewakan atau menjual tanah dan bangunan, maka itu bersifat final, ya. Artinya sudah selesai pajaknya pada saat saya memungut pajak dari Anda. Tapi kalau penyewaan kendaraan itu tidak bersifat final. Apa yang saya pungut dari Anda itu hanya merupakan uang muka pajak, ya. Nanti akan Anda kurangi pada akhir tahun. Pada akhir tahun uang pajak saya sekian. Saya kurangi dengan yang telah dipungut, tidak bersifat final oleh pihak ketiga, ya. Nanti kita bahas di pajak penghasilannya. Ini hanya pengantar, ya. Ya, jadi ada yang sifatnya withholding system, ya. Jadi pemungutannya itu diberikan kepada pihak ketiga, ya. Jadi kalau Anda menyewakan kendaraan ke saya, ya, saya membayar sewa, tidak semuanya saya berikan. Saya pungut pajaknya, ya.
karena negara memberikan kewajiban kepada saya untuk memungut pajak. Ya, itulah withholding system. Ya, jadi timbulnya utang pajak ada karena ajaran material, ya seperti tadi self assessment, ya penerapan self assessment, dan ajaran formil, ya dengan penerapan official assessment, ya. Jadi kalau material ya saya melaporkan sendiri, ya berapa pajaknya. Kalau formil, ya yang di sana yang menetapkan, ya berdasarkan official assessment seperti pajak kendaraan bermotor, di sanalah yang menetapkan, ya. Jadi belum tentu harga karena dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor itu dasarkan atas harga pasar kendaraan itu. Padahal penetapannya belum tentu berdasarkan harga pasar karena pemerintah juga melihat adanya tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, ya. Jadi meskipun mobil Alphard itu misalnya harga pasalnya tinggal 200 juta tetap dihargai 1 miliar dalam penetapan pajak, ya. Ya, itu ajaran formil, ya. Ya, kapan berakhir utang pajak? Kalau kita melakukan pembayaran pajak, ya seperti pada akhir tahun, ya seperti kita semua ini yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu lunas setelah saya melakukan pembayaran pajak. Kemudian ada kompensasi, ya kompensasi itu kalau dulu saya mempunyai kelebihan pembayaran pajak, saya kompensasi pada ke tahun ini misalnya, ya maka itu sudah lunas, ya. Dulu saya mempunyai kelebihan pajak misalnya 70, ya. Sekarang saya mempunyai utang pajak 50, maka lunaslah utang pajak saya, ya. 50 itu masih ada 20 yang bisa saya nanti perhitungkan di tahun berikutnya atau bulan berikutnya, ya. Ini banyak terjadi di PPN, ya, PPN. Ya, setiap masa pajak itu hanya bisa dikomplain ke masa berikutnya, ya. Daluarsa, jadi pajak juga mengenal daluarsa, ya. Jadi begini, ya, kalau yang daluarsa ini masa daluarsa itu adalah 5 tahun, ya. Jadi pajak-pajak yang nih secara material saya mempunyai utang pajak di tahun-tahun sebelumnya hanya bisa dihitung pada tahun kelima yang lalu, ya. Melewati tahun kelima yang lalu itu sudah dianggap daluarsa, ya, daluarsa. Jadi saya ditetapkan sebagai wajib pajak misalnya, saya tidak membayar pajak, tidak melaporkan, ya. Pihak Fiskus datang menetapkan saya. Dia melihat bahwa saya ini bukan cuma tahun ini memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Tahun-tahun sebelumnya juga saya, ya. Tetapi dia hanya bisa mengorek sampai 5 tahun yang lalu. Lewat dari 5 tahun yang lalu tidak bisa lagi dia korek berapa pajak saya. Itu namanya daluarsa. Ya, ada pembebasan atau penghapusan. Ya, itu yang amnesti misalnya, ya. Pembebasan pajak atau penghapusan pajak, ya. Jadi waktu 2016 ada tax amnesti, ya, tax amnesti, ya. Pak Jokowi juga termasuk di dalamnya yang melaporkan amnesti, tapi Prabowo tidak melaporkan, ya. Pak Jokowi melaporkan. Sebelum ada tax amnesti, Pak Jokowi itu adalah pengemplang pajak, ya, pengemplang pajak. Tetapi setelah diampuni oleh negara bukan lagi, ya, karena dia melaporkan untuk diamnesti, pengampunan pajak, ya. Jadi setelah pengampunan clear Pak Jokowi. Ya, yang tidak clear itu yang tidak melaporkan, padahal secara substansi sebenarnya banyak kewajiban perpajakannya. Ya.
Ya, perlawanan terhadap pajak itu dibedakan atas perlawanan pasif. Ya. Ya, perlawanan pasif ini pihak Fiskus itu kesulitan untuk memperoleh pajak secara substansi sesuai dengan undang-undang. Karena kenapa? Saya tidak tahu menghitung pajak saya. Ya, saya tidak melaporkan pajak saya. Karena saya tidak menghitung itu. Jadi pajak tidak dipungut sesuai dengan undang-undang dari saya karena adanya kondisi misalnya pengetahuan saya, sosial, ya. Misalnya di daerah tertentu, kok Anda mau datang memungut pajak dari saya, ya? Saya ini orang misalnya dari, ya, Anda memungut pajak dari saya. Saya tidak mau, ya, itu mempersulit karena ketidakpahamannya terhadap aturan perpajakan dan perlunya pajak untuk kehidupan bernegara. Jadi terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Ya. Kemudian perlawanan aktif ini terlalu pintar, ya, pintar. Dia tahu semua aturan perpajakan, tetapi dia manipulasi. Ya, itu perlawanan aktif. Jadi yang bisa melakukan perlawanan aktif itu adalah yang sudah tahu aturan perpajakan. Ya. Kemudian karena tahu dia memanipulasi. Ya. Dia memanipulasi. Jadi dia pajaknya sekian, ya, 50 miliar, dia hanya laporkan 25 miliar dengan berbagai rekayasa, ya. Itu perlawanan aktif. Kalau yang tadi memang dia tidak tahu, ya, bagaimana saya mau melaporkan kalau saya tidak tahu? Saya tidak tahu melaporkan, ya. Ya, ini tarif-tarif pajak ada yang sifatnya proporsional seperti PPN, ya. PPN proporsional. Jadi semuanya 10%. Pajak penghasilan kita juga untuk badan sekarang ini proporsional, yaitu 22%, ya. Ada tarif pajak progresif, makin tinggi penghasilan kita misalnya, makin tinggi pajaknya, makin tinggi tarif pajaknya. Tapi kalau kita menerapkan tarif proporsional 22% saja. Kecuali orang pribadi itu menggunakan juga progresif, ya. Lapisan pertama adalah 5% untuk yang berpenghasilan sampai dengan sekian, ya, 60 juta. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta misalnya dikenakan tarif 15%. Dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan tarif progresif. Sebaliknya dengan degresif, makin tinggi makin rendah pajaknya, itu kita tidak terapkan, ya. Pajak tetap seperti biaya materai, ya, berapapun transaksinya tetap saja 10.000 misalnya. Ya. Ya, itu tarif penetapan tarif pajak, ya. Ada yang degresif, ini tidak ada dalam kasus perpajakan kita, ya. Tidak ada. Yang progresif ada untuk pajak penghasilan orang pribadi, ya. Yang degresif, yang progresif, ya. Proporsional itu yang banyak, ya. PPN, PPh badan itu juga menggunakan tarif proporsional. Jadi 22% kali 50 miliar, ya, sekian. 22% kali 100 miliar, sekian. Tetap saja makin tinggi kemampuan ekonomisnya atau tambahan kemampuan ekonomisnya, makin tinggi pajaknya karena proporsional, ya. Tapi lebih tinggi lagi kalau progresif, ya, lebih tinggi lagi kalau progresif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya belum buat ya, karena masih mau belajar sekolah. Anda sudah tahu semua sekolah? Sekolah yang baru? Sudah, ya? Nah, ini masih mau belajar ke dosen milenial, dosen yang
baru itu kan pintar-pintar ya kalau soal ini ya. Jadi ini sudah tidak ada yang masih nol tapi hadir, yang mana di sini masih ada. Ini daftar hadir tadi